Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa hari demi hari Ramadan 1443 Hijriah kita lalui. Kini kita sudah berada pada penghujung di bulan Ramadan, artinya Syawal akan segera tiba. Oleh karena itu, sebentar lagi kita akan melaksanakan sebuah hari besar yang disebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Lalu bagaimana kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri itu? Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita sudah mampu menghidupkan Ramadan dengan ibadah-ibadah, apabila kita sudah mampu menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, yakni bulan ampunan. Tetapi ada beberapa hal yang harus menjadi catatan bagi kita. Meskipun kita sudah mendapatkan maghfirah atau ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang harus kita ingat bahwa kita harus menyempurnakan ibadah Ramadan kita dengan membayar zakat fitrah. Oleh karena itu jangan lupa kita untuk mengeluarkan zakat fitrah kita serta keluarga dan tanggungan-tanggungan kita sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua, bahwasanya ampunan atau maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala itu akan diampuni kita oleh Allah adalah zolimnya kita terhadap diri sendiri dan kemaksiatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu dosa atau satu kesalahan yang kita tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita menyelesaikan kesalahan atau dosa tersebut, yakni dosa tersebut adalah hukukul adami, yakni dosa antar sesama anak Adam atau antar sesama manusia, baik bilmal atau wa'irdihi, baik tentang harta ataupun tentang kehormatan sesama anak Adam. Oleh karena itu, apabila kita benar-benar ingin mendapatkan ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menyempurnakan dengan kita memohon kemaafan daripada orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti, orang-orang yang mungkin pernah berhubungan sosial kemasyarakatan dengan kita. Maka inilah yang disebut dengan tradisi bermaaf-maafan dan atau bahasa lainnya halal bihalal. Oleh karena itu yang pertama yang harus kita minta maaf kepadanya apabila orang tua kita masih hidup, maka utama dan yang paling pertama adalah kita mohon ampun dan maaf kepada kedua orang tua kita. Maka bersimpuhlah kita di hadapan ayah dan ibu kita. Kita haturkan bahwa kita selama ini kepadanya sering berdosa. Kadang-kadang kita berkata lebih kasar kepadanya, atau kita berkata tinggi dengan nada tinggi sehingga menyinggung hatinya, atau bahkan secara tidak sengaja kita menyinggung perasaannya. Pada momen yang hari kemenangan ini, maka bersimpuhlah kita di hadapan ayah dan ibu kita. Kita mohon ampun, mohon maaf atas segala dosa-dosa yang kita lakukan kepadanya. Karena apa? Karena ridallahu birridal walidain. Karena ridho Allah itu adalah berkat ridho kedua orang tua. Oleh karena itu, apabila orang tua kita masih hidup, pertama yang harus kita minta ampun dan maaf adalah kepada mereka berdua. Kemudian apabila orang tua kita sudah tiada, maka tiada jalan lain yang harus kita lakukan adalah dengan mendoakan orang tua kita, mendoakan, memohonkan ampunan kepada mereka,
Mungkin saat ayah kita mencari rizki, ada rizki-rizki yang tidak halal yang ia ambil karena untuk menghidupi kita, maka mohonlah ampun kepada Allah agar ia diampuni daripada kesalahannya. Kepada ibu-ibu kita yang sudah merawat kita, yang sudah membesarkan kita, kadang-kadang tengah malam kita ngompol waktu kecil, ia menggantikan popoknya, maka doakanlah ibu kita semoga amal ibadahnya diterima dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlakulah dengan menerapkan kesolihan dalam diri kita. Kemudian jangan lupa kita mendoakan tidak hanya pada momen Idul Fitri, tapi di setiap kesempatan dan waktu kita doakan kedua orang tua kita. Itulah sebagai tanda balas jasa kita kepadanya. Masyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barulah kita berminta maaf kepada tetangga-tetangga kita, kepada karib kerabat kita, kepada saudara-saudara kita. Maka mungkin dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan, melakukan hubungan sesama manusia, ada kesalahan-kesalahan baik itu disengaja dan tidak disengaja, maka utarakanlah dan mohon maaflah. Kemudian apabila kita mempunyai hutang piutang, mempunyai pinjam meminjam yang belum diselesaikan, maka ingatlah, selesaikanlah hutang piutang itu. Karena apabila hutang tidak diselesaikan sementara kita mampu membayarnya, maka nanti di akhirat kita akan dituntut pertanggungjawaban atasnya. Oleh karena itu, selesaikanlah apa-apa yang berkaitan dengan harta terhadap sama manusia. Dengan begitu, insya Allah maghfirah yang hakiki, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala itu akan kita dapatkan. Mengapa? Karena kita sudah menyelesaikan hubungan antar sesama manusia, baik berkaitan dengan hartanya maupun berkaitan dengan kehormatannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama di momen Idul Fitri nanti kita saling bermaaf-maafan. Karena apabila orang datang meminta maaf, maka maafkanlah, karena memaafkan adalah ciri daripada orang yang bertakwa. Sedangkan Ramadan itu adalah menjalankan puasa kita dengan tujuan untuk mencetak orang yang bertakwa. Maka apabila ada yang mohon maaf, maka maafkanlah, dan kita juga meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salah dan silap mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.